Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI, hadir setiap Inspirasi. Disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Selamat pagi pendengar, senang sekali saya Rizka Desiantra dapat menyapa Anda kembali dalam dialog Hai Bali Ken pada hari ini tentunya. Dan pagi ini pendengar, kami akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana peran dari adanya pers ini berkaitan dengan adanya HPN tentunya begitu ya, yang diperingati oleh semua wartawan, semua jurnalis yang ada di seluruh Indonesia. Dan tentunya untuk pagi ini saya tidak sendirian, saya juga bersama dengan dua orang yang sudah lama malang melintang ya di dunia kewartawanan di Kabupaten Buleleng, di Provinsi Bali, bahkan hingga ke nasional. Hari Pers Nasional juga menjadi salah satu tonggak membuktikan bahwa pers hingga saat ini masih ada untuk menjaga kontrol antara pemerintah dan juga masyarakat. Lantas bagaimana peran dari pers ini dalam pembangunan nasional dan juga pembangunan di daerah? Kami akan mengajak Anda untuk berbincang bersama dengan Ketua Serikat Media Cyber Indonesia Kabupaten Buleleng, Bapak Francelino Xavier Jimenez Prietas. Selamat pagi, Om Frans ya, karena kami biasa memanggilnya dengan sebutan Om Frans begitu ya. Iya. Di kalangan jurnalis. Terima kasih sudah hadir sebelumnya Om Frans ya di RRI Singaraja, dan kali ini juga kita juga sudah kedatangan jurnalis senior juga, Bapak Presiden Komunitas Jurnalis Buleleng Kabupaten Buleleng, tentunya ada Bapak Iputu Nova A Putra. Nah, A-nya itu apa Pak? Anita. Nah, terima kasih sebelumnya Pak Nova sudah hadir di tengah kesibukannya begitu menyempatkan diri untuk menyapa pendengar RRI. Dan pagi ini kami juga mengajak Anda untuk berbincang di via telepon kami pendengar. Anda bisa beratensi, Anda bisa menyampaikan untuk beberapa hal yang ingin Anda sampaikan juga terkait dengan peran pers ini sendiri di 0362246444 serta di WhatsApp 08113999790. Dan siaran ini juga disiarkan langsung melalui live YouTube RRI Singaraja. Anda bisa menyematkan komentar Anda di live YouTube kami di RRI Singaraja Official. Baik, kita mau ke Om Frans terlebih dahulu sebelum nanti ke Pak Nova. Om Frans, kalau berbicara tentang peran pers, tentunya kan banyak sekali yang menjadi peran pers ini dalam pemberitaan dan lain-lain. Tapi sejauh ini dari sepanjang pengalaman Om Frans di dunia kewartawanan, bagaimana sebenarnya optimistik dari peran media ini dalam membangun daerah tentunya? Silakan Om Frans. Ya, terima kasih Om Swastiastu. Selamat pagi buat pendengar semua pendengar RRI di mana saja berada. Dan terlebih dahulu saya ingin ucapkan selamat Hari Raya Pers kepada semua insan pers di Republik ini, terutama yang berkarya di bumi Panji Sakti ini. Kalau kita menyimak topik atau tema pada pagi hari ini, pertama saya ingin mau katakan begini dulu. Kita harus sepakat dulu bahwa kemajuan pembangunan di sebuah daerah atau di satu bangsa
itu perlu dukungan dari semua komponen masyarakat. Ya. Harus mendapat dukungan dari semua elemen masyarakat, entah itu dari kelas apapun. Dan salah satunya tentu adalah pers itu sendiri. Ya. Pers mempunyai peranan yang sangat penting di dalam mengawal pembangunan, baik itu yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh pihak swasta maupun masyarakat itu sendiri. Nah, kalau kita berbicara tentang fungsi pers, ya, saya berangkat dari Undang-Undang Pers dulu ya, Mbak Rizka ya. Ya. Jadi dalam Undang-Undang Pers di pasal 3 itu sudah jelas disebutkan, di situ ada 4 fungsi. Fungsi pers, yaitu pertama sebagai media informasi, media pendidikan, hiburan, dan fungsi kontrol sosial. Nah, kalau kita menyimak atau menelaah 4 fungsi ini, maka semua aspek itu sudah terrangkum di dalamnya. Ya. Itu baik itu untuk menyampaikan informasi itu sendiri maupun termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Nah, sekarang kan yang dengan posisi seperti itu, maka pers ini sebagai jembatan. Ya. Ya, sebagai jembatan antara pemerintah dengan masyarakat. Jadi sebagai namanya sebagai jembatan, maka dia akan menyampaikan berbagai informasi tentang pembangunan dilakukan oleh pemerintah, berbagai kebijakan dilakukan oleh pemerintah, baik itu manajemen keuangannya, manajemen pemerintahan, bagaimana pengelolaan ASN-nya, dan itu adalah fungsi pers untuk menyampaikan kepada masyarakat. Nah, untuk menyampaikan informasi itu kepada masyarakat, jelas akan ada kerjasama. Ya. Ya, tidak mungkin pers itu akan jalan sendiri tanpa ada kerjasama dengan para stakeholder, Ya. para pemerintah, untuk menyampaikan informasi itu. Tetapi kerjasama ini jangan dimaknai dalam makna negatif ya. Jadi jangan dianggap sebagai kolusi untuk menutupi kelemahan atau kesalahan-kesalahan pemerintah, bukan. Yang dimaksud kerjasama di sini adalah bahwa para pemegang kebijakan pemerintah, ya, itu entah kepala daerah atau para kepala dinas, ayo membuka diri kepada media, kepada pers, yaitu untuk memberikan data, informasi, sehingga apa yang kita sampaikan kepada publik itu bisa informasi yang benar dan akurat. Karena kita tidak mau kita nanti dituding menyebarkan hoax gitu ya Pak Nova ya. Makanya perlu ada kerjasama, dan kerjasama dalam arti yang memang positif, bukan kerjasama dalam arti kolusi untuk menutupi kesalahan. Jadi kita membutuhkan informasi, data dari pemerintah tentang pembangunan, tentang kebijakan, termasuk tentang bagaimana tugas kinerjanya para legislatif, sehingga kita mendapat informasi yang benar, yang akurat, supaya kita bisa sampaikan kepada masyarakat. Nah, namanya jembatan juga, maka kita juga tidak bisa menutup ruang untuk publik untuk menyampaikan saran masukan. Jadi publik, masyarakat juga kita jembatani untuk menyampaikan hal-hal yang terjadi di masyarakat. Maka karena ya pers atau media ini juga menjadi suaranya kaum marginal yang tidak punya kekuatan untuk menyampaikan sesuatu, maka melalui pers lah aspirasi, persoalan-persoalan di masyarakat yang tidak terpantau oleh pemerintah, hal-hal keluhan-keluhan itu kita bisa tersampaikan kepada pemerintah. Jadi itulah fungsi pers dalam mengawal pembangunan. Kalau kita tarik ke Buleleng, sebenarnya di Buleleng ini pers di Buleleng cukup aktif ya Pak Nova ya. Jadi kita cukup aktif dalam hal baik itu membantu menyampaikan informasi-informasi tentang pembangunan maupun dalam hal pengawasan, itu kritik. Kalau media di Bali barangkali yang di Buleleng paling kritis. Ya, kalau ada teman-teman di Buleleng ini kalau melihat sesuatu yang nggak beres ya mereka kritik. Nah, itulah fungsi kontrol sosial yang kita lakukan agar apa yang dilakukan oleh pemerintah, program-program yang dilakukan pemerintah itu on the track. Itu. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, baik. Berarti memang ada beberapa fungsi-fungsi yang memang harus digarisbawahi dari pers itu sendiri. Saya mau ke Pak Nova. Pak Nova, kalau tadi Om Frans optimis begitu bahwa pers ini masih dapat menjalankan perannya untuk membangun daerah. Kalau dari pandangan Pak Nova bagaimana Pak? Dengan perkembangan yang ada, dengan tantangan-tantangan yang dihadapi pers, masihkah pers bisa menjalankan perannya untuk membangun daerah? Silakan. Selamat pagi pendengar RRI. Terima kasih juga Mbak Rizka sudah mengundang kami dalam agenda live interaktif ini. Kalau pandangan saya sih, saya tetap optimis bahwa pers masih menjadi media
alat kontrol, juga penyeimbang terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Kalau kita melihat sejarah dari dulu, pers itu jauh sebelum kemerdekaan Indonesia, pers menjadi alat perjuangan. Bagaimana dulu tahun 1907 Tirto Adi Surya membangun sebuah pers juga, Medan Priai, yang dimanfaatkan, digunakan untuk perjuangan, alat perjuangan. Saya kira sampai sekarang hal itu masih terjadi, cuman dalam suasana yang berbeda. Apalagi sekarang di tengah gempuran kemajuan teknologi, tumbuh pesatnya media tuh semakin banyak gitu. Ini sebenarnya menjadi kesempatan bagi pers untuk menumbuhkan kembali membangun ruang-ruang demokrasi seperti itu. Saya kira optimisme itu harus terus dikembangkan, ditumbuhkan selama pers itu masih menghormati kode etiknya. Roh jurnalisme itu akan tetap ada. Bagaimanapun jurnalisme itu akan tetap menjadi jalan perjuangan bagi masyarakat. Sebagai bagian dari demokrasi, pers akan mampu menjembatani aspirasi-aspirasi masyarakat. Ketika pers ini ditarik ke daerah, ya sama sebenarnya, bahwasanya pers itu sebagai bagian dari modal pembangunan seperti itu misalnya ya, bahwa kita punya peran untuk ikut membangun daerah, ikut mempromosikan potensi-potensi daerah hingga berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat. Saya kira seperti itu, dan alat kontrol sosial pers itu tetap berjalan seperti apa adanya. Saya kira kalau pandangan saya masih tetap optimis apalagi. Tapi ada yang menarik Pak Nova, kalau kita lihat dari perkembangan semua media sosial yang ada, siapapun bisa mengakses informasi dari manapun begitu ya. Nah, ini mungkin menghadirkan kontradiksi bahwa masyarakat lokal justru tidak mempunyai kedekatan dengan isu-isu lokalnya begitu. Mereka mungkin lebih melek kepada isu nasional atau mungkin bahkan isu internasional, tapi isu di lokalnya sendiri mereka lupakan. Nah, kalau dari pandangan Pak Nova, bagaimana peran pers dalam membangun korelasi itu antara masyarakat lokal dengan isu-isu lokal yang ada? Saya kira begini, justru pers itu sebenarnya memang harus mempunyai kedekatan tersendiri ya dengan isu-isu lokal seperti itu. Nah, dalam proses proses jurnalisme itu, kita pasti akan lebih membangun isu-isu lokal yang ada di daerah kita sendiri, apalagi yang basisnya memang di sini di lokal gitu. Nah, disitulah kita punya peran bagaimana kita mempromosikan daerah kita gitu. Nah, mungkin dari sisi itu ada kelemahan, tetapi apa yang menjadi kelemahan itu akan kita bangun melalui jaringan-jaringan teman-teman wartawan misalnya. Itu akan bisa membangun bagaimana kedekatan pers itu dengan isu-isu lokal yang terjadi seperti itu. Oke, baik. Kalau dari Om Frans sendiri bagaimana Om untuk menghadirkan narasi-narasi agar masyarakat lokal kita itu lebih care terhadap isu-isu lokal dibandingkan dengan isu nasional yang lebih seksi dalam tanda kutip dan juga isu-isu internasional. Silakan Om. Ya, memang dengan perkembangan teknologi ini kita tidak bisa membatasi selera pembaca ya. Ya, itu udah tidak bisa kita batasi karena zaman teknologi itu namanya borderless, tanpa batas. Tetapi seperti yang disampaikan oleh Pak Nova tadi, bahwa media lokal yang berbasis di daerah ini, kita selalu lebih lebih mengangkat isu-isu lokal, sehingga dengan demikian masyarakat itu atau pembaca itu paling tidak juga mereka akan peduli atau memperhatikan terhadap hal-hal yang terjadi di daerahnya sendiri. Tapi kita sekali lagi bahwa itu semuanya adalah kembali pada strategi, strategi pemberitaan dari masing-masing media. Ada media lokal yang lebih care mengangkat isu-isu nasional, tapi ada media lokal yang memang concern terhadap isu-isu lokal. Dan itu kembali pada kebijakan masing-masing media. Tetapi bagi saya, Pak Nova juga kita sama, bahwa ketika kita berbasis di suatu daerah, maka kita akan lebih concern terhadap isu-isu lokal, karena itu disitulah fungsi kita, bagaimana kita ikut ambil bagian di dalam pembangunan di lokal itu tersebut. Nah, jadi karena apa? Secara sederhana saya katakan begini. Kalau hal-hal nasional itu udah banyak media yang angkat, apa yang kita ikut nimbrung di sana. Itu nama dari sisi bisnis kita bunuh diri. Ya, dari sisi bisnis media kita bunuh diri ya. Karena kita udah terlindas oleh media-media besar nasional, maka
secara bisnis kita akan lebih laku pemberitaan kita ketika kita memberitakan hal-hal yang ada sekitar pembaca kita yang ada di mana kita berada. Itu jauh lebih efisien dan itu juga yang diharapkan oleh publik. Ya. Kenapa Anda ada di Buleleng, Anda mengangkat isu nasional yang memang tidak ada korelasi dengan sini, walaupun itu isu nasional, tetapi kan kita mengangkat isu yang ada kedekatan dengan pembaca kita. Oke. Terlepas dari kemajuan teknologi, orang harus mengakses dari mana-mana, tetapi tanggung jawab kita sebagai media yang berbasis di daerah, kita akan lebih elegan kalau kita mengangkat isu daerah, isu lokal yang dijadikan referensi bagi masyarakat itu sendiri. Baik itu oleh masyarakat maupun oleh pemerintah. Dan itu yang kita harapkan, bahwa apa yang kita sajikan itu bermanfaat bagi orang. Paling tidak menjadi pegangan bagi pemerintah, pegangan bagi dunia usaha yang ada di Buleleng misalnya, supaya mereka bisa itu dijadikan referensi untuk dalam berusaha, dalam ambil kebijakan, maupun dalam bagi masyarakat untuk mengikuti perkembangan yang ada di daerah ini. Iya. Saya kira demikian. Baik, ini menarik karena memang tema HPN kita juga terkait dengan pembangunan daerah dari segi ketahanan pangan itu sendiri. Nah, kembali ke Pak Nova. Pak Nova, di antara komunitas jurnalis tentunya pasti mempunyai kebijakan media yang berbeda-beda begitu ya. Tapi kemudian bagaimana dari KJB sendiri dapat memberikan katakanlah stimulasi untuk tetap bisa menjalankan tema besar HPN ini dalam ketahanan pangan, tapi tidak meninggalkan kebijakan media masing-masing. Kadang-kadang kan gini, komunitas jurnalis Buleleng ini kan organisasi yang bukan organisasi profesi sebenarnya seperti PWI dan lain, tapi kita organisasi yang memayangi teman-teman wartawan yang bertugas di Kabupaten Buleleng. Kadang-kadang ringan-ringan saja sebenarnya, dari diskusi-diskusi kecil begitu, bagaimana kita brainstorming tentang isu-isu kelokalan, tentang pangan segala macam lah. Dari situ kadang-kadang teman-teman menyebar gitu, secara menyebar untuk melakukan liputan, bagaimana kita melakukan liputan tentang isu-isu kelokalan itu. Tapi dari sisi organisasi, kami dari komunitas jurnalis Buleleng itu kadang-kadang setiap tahun itu melaksanakan kegiatan diskusi akhir tahun itu dengan mengambil beragam tema. Nah, diskusi ini sebenarnya menjadi salah satu atau bagian dari tugas kami sebagai insan pers untuk mewujudkan ruang demokrasi yang sehat, untuk memberikan referensi juga bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan dalam hal apapun dari aspek manapun seperti itu. Karena diskusi itu kan di akhir tahun itu kami diskusi itu mengundang berbagai ragam latar belakang organisasi, begitu juga itu di situ menyerap aspirasi apa yang diinginkan oleh masyarakat Kabupaten Buleleng bisa menjadi diaspirasikan dalam diskusi itu, dan bisa jadi itu menjadi referensi bagi pengambil kebijakan, dalam hal ini pemerintah, untuk mengambil kebijakan bagaimana membangun strategi pembangunan Buleleng ke depan. Nah, seperti itu. Dari hal-hal yang sangat ringan gitu, kita ingin melaksanakan, ikut berperan dalam mengawal daerah ini, Buleleng ini, dari sisi ide, gagasan, dan hasil-hasil karya jurnalistik itu. Oke, ini menarik ya, bagaimana kemudian dari tulisan itu bisa menggerakkan beberapa lini begitu. Om Frans, kalau melihat dari perkembangan cyber yang ada nih, Om Frans tentunya kan mempunyai kekuatan besar begitu ya. Bagaimana kemudian SMSI mendorong media cyber ini untuk ikut juga mensukseskan program-program prioritas nasional, dan seperti apa tema HPN kita di tahun ini? Silakan Om. Jadi sebenarnya anggota SMS Kabupaten Buleleng itu juga sebenarnya anggota PWI, juga bernama di bawah KJB yang merupakan organisasi lokal yang memayungi semua insan pers di Buleleng. Sebenarnya sama seperti yang telah disampaikan oleh Pak Nova tadi, bahwa kita selalu bikin diskusi-diskusi kecil-kecilan di luar yang resmi-resmi ya Pak Nova. Lalu dari situlah muncul ide-ide, dan kita juga menanggapi isu-isu lokal yang bisa kita beritakan ya, seperti masalah ketahanan pangan. Teman-teman cukup aktif meliput bagaimana kebunnya Pemkab, yaitu hutan hutan kota yang di Banyuwasri. Setiap kegiatan bersama itulah tanggung jawab moral sebagai media lokal untuk ikut membantu mendorong perekonomian di Kabupaten lewat pemberitaan itu, termasuk bagaimana teman-teman memberitakan kebun forest yang ada di Sambangan. Nah,
sejauh itu kita sumbangkan Ya. yang kita miliki kepada daerah ini. Nah, tetapi Rizka juga pahami, tahu bahwa ketika kita intens menulis tentang hal-hal yang menyangkut pembangunan, seringnya munculnya nyinyir-nyinyir yang dikatakan kita menjadi kadang-kadang kita dinilai menjadi coronya Pemkab dan sebagainya. Tetapi itu hal-hal yang wajar, fine itu kalau orang menilai itu. Tetapi ketika kita mengkritisi, maka ada kelompok lain yang nggak suka, ada kelompok lain yang senang. Nah, ini ketika kita menjalankan fungsi-fungsi kita itu pasti ada kendala, ada tantangan, ada kritisi, tapi kita anggap itu sebagai masukan. Karena apa? Kita tidak bisa memuaskan semua pihak. Pasti ketika kita menulis kebijakan pemerintah, pasti kelompok dalam tanda kutip yang oposisi pasti tidak suka. Pasti nilai media di bulannya udah memihak kepada pemerintah. Tapi ketika kita mengkritisi kebijakan pemerintah, maka orang-orang yang dekat dengan pemerintah akan menilai kok suka sekali mencari kelemahan, mencari kesalahan orang. Nah, tapi itu fine nggak masalah. Karena itulah bagian dari kita, karena kita membangun demokrasi untuk orang berpendapat. Tetapi itu bukan berarti untuk menghalangi kita untuk tidak melakukan fungsi kita itu. 4 fungsi yang kita miliki itu wajib kita lakukan. Satu, menyampaikan informasi, yang kedua menjadi media pendidikan, hiburan, dan yang terakhir ketika kita melaksanakan fungsi kita sebagai kontrol sosial, disitulah ada suka dan dukanya di situ terjadi. Ada kita dibenci, ada kita disanjung, dan itu hal yang fine. Jadi kalau saya melihat kita tarik ke Buleleng ini, maka teman-teman kita ada di Buleleng ini cukup objektif. Saya menilai objektif karena apa? Yang baik kita tulis, kalau tidak baik kita sikat. Kan itu kita lakukan. Kalau Rizka mau tahu sejarah kita di sini dari tahun 99 sampai sekarang, itu di Bali ini media di Bulelengnya paling kritis. Paling kritis. Kita kalau mau tahu ketika ada persoalan, ada kebijakan yang tidak berpihak kepada publik, maka bupati atau kepala dinas atau siapapun kita kritik. Tetapi ketika mereka meraih prestasi, maka kita pun harus memuji mereka. Jadi kita cukup balance di situ ya Rizka. Jadi kita pun tetap mengharapkan masukan, input, feedback dari masyarakat untuk kita terus melakukan fungsi kita secara profesional, objektif, dan kita ingin agar selalu menyajikan berita-berita yang akurat. Ya. Nah, ini semakin menarik karena sudah disinggung oleh Om Frans. Saya mau ke Pak Nova. Pak Nova, bagaimana kemudian melihat fungsi pers ini sangat vital begitu ya? Tapi tidak bisa kita tutupi, tidak bisa kita pungkiri bahwa memang masih ada wartawan-wartawan yang bersembunyi di balik alasan kontrol sosial itu untuk menekan beberapa pihak. Nah, ini tanggapan Pak Nova bagaimana? Ya, itu saya akui ada ya oknum, tapi oknum yang tidak paham akan profesi jurnalis itu sendiri. Itu yang pertama. Saya sendiri kadang-kadang muak juga melihat kalau mendengar hal itu, apalagi kemarin terdengar terjadi di kabupaten lain seperti itu. Nah, itu sudah bukan menjadi bagian ranah jurnalisme lagi. Tapi ketika ada wartawan yang memang cuman bersembunyi di balik alat kontrol sosial tapi melakukan hal-hal yang tidak terpuji di luar kode etik, ya udah kita anggap bahwa itu adalah pelanggaran kriminal. Masyarakat bisa mengontrol itu, laporkan saja kepada pihak berwenang. Tetapi ketika ada wartawan yang punya integritas, yang punya moral yang baik, dia akan paham kode etiknya sendiri, kode etiknya profesinya sendiri, 11 pasal kode etik jurnalisme itu. Ketika mereka melakukan proses-proses reportasi di luar dari 11 kode etik itu, ya sudah, itu saya kira itu sebuah pelanggaran berat, itu adalah pelanggaran kriminal. Entah memeras namanya, entah meminta pun sebenarnya gratifikasi itu tidak bisa. Ketika wartawan meminta kesejahteraan, ya memintalah kepada perusahaan persnya. Dalam undang-undang pers itu sudah disebutkan dengan jelas bahwa perusahaan pers harus memberikan kesejahteraan kepada wartawannya atau kepada karyawannya. Tidak boleh wartawan meminta kesejahteraan kepada orang lain gitu, kepada pihak lain. Tapi wartawan punya tanggung jawab besar, punya tanggung jawab moral bagaimana menghadirkan informasi yang benar, informasi yang akurat, informasi yang bisa mendidik masyarakat. Itu sebenarnya. Seperti itu. Jadi kalau ada, kita akui oknum-oknum seperti itu ada, itu mereka tidak paham, yang tiba-tiba muncul menjadi wartawan, ya seperti itu jadinya. Tanpa mempunyai pondasi yang kuat, seperti itu. Mohon maaf, bukannya gimana, saya dulu menjadi wartawan, sejak mahasiswa sudah menjadi wartawan sebenarnya. Artinya ketika saya sudah bekerja di media mainstream, bekal itu ada.
memahami aturan, memahami etika yang harus sebenarnya kita sendiri yang harus menghormati. Siapa lagi kalau bukan gitulah. Jadi saya kira oknum-oknum itu yang memang kadang-kadang apalagi sekarang gitu. Di tengah tumbuhnya banyak media cyber gitu. Saya kira seperti tadi yang saya katakan sebenarnya dari sisi lain positif karena dalam undang-undang pers juga dikuatkan bahwa setiap warga negara punya hak untuk mendirikan perusahaan pers. Ya. Tetapi perusahaan pers itu ya harus menyesuaikan lagi dengan aturan regulasi yang ada. Jangan hanya sekedar mendirikan perusahaan pers tapi ada niat lain, niat buruk seperti niat buruk entah mencari uang dengan cara yang tidak benar atau apa ya, seperti tadi bersembunyi di balik alat kontrol. Tidak bisa seperti itu. Ya, saya kira mari kita pahami bahwa pekerjaan kita ini luhung, suci, memberikan pendidikan kepada masyarakat, memberikan ruang membangun demokrasi yang baik untuk pembangunan secara nasional dan di daerah. Saya kira gitu. Ada sanksi tidak Pak Nova jika ada anggota KJB yang terbukti melakukan hal-hal seperti itu? Seperti tadi yang saya katakan, KJB ini kan bukan organisasi profesi. Kembali kita kepada undang-undang pers, masyarakat bisa mengontrol itu. Ketika wartawan melakukan pelanggaran, dia bisa mengadukan ke Dewan Pers. Tetapi sanksi itu diberikan oleh organisasi profesi atau perusahaan persnya. Ketika Dewan Pers memutuskan sesuatu bahwa seorang wartawan melakukan pelanggaran, Dewan Pers mungkin akan merekomendasikan kepada organisasi profesinya ataupun perusahaan persnya untuk memberikan sanksi seperti itu. Jadi tidak mudah sebenarnya. Perusahaan pers pun tidak mudah. Makanya dari sisi bisnis bukan hanya pers itu bukan hanya membangun bisnisnya, tetapi harus membangun moral di divisi newsroomnya seperti itu. Ya jurnalisme itu kan sebuah alat perjuangan. Dari sisi etika harus benar, dari sisi moral harus benar. Kalau saya bilang mungkin sangat susah menjadi wartawan daripada menjadi seorang manusia biasa, begitu Pak ya. Karena manusia biasa tidak akan pernah mungkin tidak akan terikat dengan kode etika segala macam tetapi menjadi wartawan ketika sedikit saja salah wartawan ini dari perusahaan ini, kopnya ini, organisasinya ini, seperti itu hubungannya. Nah, saya kira itu. Makanya pers itu ada dua hal yang sangat harus dijaga, yaitu ya newsroomnya yang baik serta bisnisnya yang sehat. Bisnis yang sehat itu seperti apa? Ya dia melakukan tindakan-tindakan ekonomi, tindakan bisnis yang sesuai lah regulasi. Seperti sekarang misalnya walaupun misalnya ada kerjasama dengan pemerintah, itu dibenarkan asalkan sesuai dengan regulasi yang ada. Misalnya menggunakan kalau sekarang di Pemka Buleleng bekerja sama secara ekonomi gitu ya, dengan pemerintah harus menggunakan e-katalog, ya ikutin itu. Persyaratan di e-katalog itu juga harus ikutin. Perusahaan pers dalam undang-undang pers kan ada 3 harus berbadan hukum yang diakui di Indonesia, PT atau perseroan terbatas, koperasi sama yayasan satu lagi. Kalau RRI kan beda lagi sudah perum gitu ya, seperti itu. Nah itu yang harus kita taati ketika di e-katalog untuk kerjasama ekonomi antara pers dengan pemerintah. Ya ikuti itu. Kalau memang kita tidak lembaga persnya tidak berbadan hukum, ya sudah tidak akan bisa melakukan itu. Jadi potensi-potensi yang tidak baik itu terjaga begitu. Ya, baik, begitu saya kira gitu. Ternyata memang sedemikian rupa begitu keadaan pers yang di Buleleng begitu ya. Bagaimana kemudian ada wartawan yang berintegritas harus tercoreng dengan adanya oknum-oknum ini begitu. Itu sangat disayangkan sekali, dan kami juga mengajak pendengar untuk bisa ikut andil berbicara, menyampaikan aspirasinya pendengar. Kami undang atensi Anda di 24644. Bagaimana menurut Anda terkait dengan peran pers sendiri, pers lokal terutama dalam pembangunan di Kabupaten Buleleng. Kami undang di 0362-24644. Saya undang dulu ya Pak Nova dan juga Om Frans di 24644. Selamat pagi RRI. Selamat pagi. Selamat pagi dengan Pak Mariase di Bondalem. Itu Mariska. Iya betul, silakan Pak Mariase. Apa yang disampaikan tadi oleh narasumber luar biasa. Oleh karena pers itu fungsinya luar biasa. Salah satu fungsinya kan disebutkan di dalam undang-undang
tahun 1999 di ayat 3. Pak Mariase sebelumnya mungkin bisa diperkecil dulu untuk volume radionya karena ada feedback di studio kami, Pak. Ya, ampun. Baik, silakan Pak. Jadi salah satu fungsinya, satu fungsi edukatif pendidikan, fungsi hiburan, kemudian fungsi kontrol sosial. Nah, ini yang penting sekali. Jelas para wartawan, kita punya media, ada media cetak, media elektronik. Jelas para wartawan harus berpegang teguh kepada yang disebut dengan kode etik jurnalistik. Jadi kode etik jurnalistik ini. Oleh karena apa? Tadi Bapak menjelaskan, ada wartawan yang nakal, itu berarti kan sudah menyimpang. Maka dari itu, sebagai kontrol sosial, RRI ini termasuk juga kontrol sosial. Saya senang sekali dengan RRI Singaraja dan Kasar. Karena apa? Tidak berpihak, netral. Maka dari itu, sebagai insan pers, supaya benar-benar tidak mementingkan sesuatu yang tidak mungkin, Baik. yang negatif. Mungkin harus yang lebih baik. Itu yang saya tekankan. Saya ucapkan selamat Hari Pers ya, Mbak. Iya, betul. Rika. Betul, Bapak. Selamat Hari Pers. Mudah-mudahan kinerja berikutnya insan pers benar-benar berpegang teguh kepada SOP-nya sebagai insan jurnalistik Baik. yang memegang yang disebut dengan kebaikan dan untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat. Netral. Semangat. Rahayu. Baik, terima kasih Pak Mariase di Bondalam sudah ikut bergabung dan menyampaikan aspirasinya. Nanti akan ditanggapi oleh kedua narasumber kita. Di belakang Pak Mariase kami undang kembali di 24644. Silakan untuk Anda yang ikut bergabung di 24644. Kami nantikan untuk atensinya kembali hingga pukul 10 nanti waktu Indonesia Tengah. Di WhatsApp juga sudah ada yang bergabung. Ini Pak Narte Ariante yang juga ingin menyampaikan aspirasinya. Kami masih coba hubungi di via WhatsApp. Untuk Pak Narte bisa ikut bergabung ya. Dan juga untuk pendengar lainnya, kami nantikan untuk atensinya di 081 1399 9790. Ya, kita bacakan saja untuk beberapa WhatsApp yang sudah ikut bergabung juga di via WhatsApp kami. Kita coba sapa. Selamat pagi Pak Narte. Ya, selamat pagi Pak Narte. Ya. Iya, nah ini apa Pak Narte yang ingin disampaikan nih terkait dengan Hari Pers Nasional bersama dengan ada Pak Nova, Presiden KJB dan juga ada Om Frans dari SMSI. Iya, selamat Hari Pers Nasional, teman-teman pers ini, wartawan. Iya, terima kasih Pak. Saya dulu di kampus, ya dengan Frans sering ketemu zamannya saya seksi humas. Iya. Seksi apa itu komunikasi ya, dokumentasi dengan Pak Romi, Pak Mursal, Sutrio. Sering saya dari pimpinan dianggarkan ini untuk wartawan. Iya. Jadi saya teruskan tiap ada wartawan datang kita kasih amplop. Iya. Nah, kalau saya berpikir dengan tim, kalau kasih bagaimana? Wih, nanti beritanya dikit atau dimuat TVRI semuanya Baik, itu. Nah, itu sifatnya sukarela. Nah, apakah hal itu dibenarkan dan apakah itu berlaku sampai sekarang kalau kawan itu mencari pejabat menunggu ada pemberian kemudian beritanya banyak atau sedikit. Iya. Nah, ini memang di Undang-Undang Pers tidak ada. Baik. Nah, mudah-mudahan ini apa saran dari Bondalam tadi netral dan adil. Mudah-mudahan wartawan itu menjadi pelayan umum masyarakat dan penyambung lidah masyarakat kepada pemerintah untuk menegakkan kebenaran dan meluruskan hal-hal yang bengkok. Baik. Sekian, terima kasih. Terima kasih Pak Narte Ariante yang sudah ikut bergabung juga di 24644. Di via telepon sudah ada yang bergabung, kita sapa kembali Pak. Selamat pagi RRI. Selamat pagi.
Halo, selamat pagi dengan Bapak siapa, Pak? Pak Sutaya di Jekule. Pak Sutaya di Tejekule, silakan, Pak. Ya, jadi pertama yang ini topiknya bagus sekali itu karena belum kerja ini ya. Kita melihat pers itu sebenarnya itu adalah untuk memajukan bangsa atau sebaliknya bisa menghancurkan bangsa itu. Kalau salah itu ya. Nah ini yang terjadi kalau kita melihat itu sering itu ada pers yang ada mendukung pihak ini, pihak itu dan sebagainya. Ini sudah jelas tuh. Kalau ada hal seperti itu sudah barang tentu pemerintah harus turun tangan cepat itu supaya jangan itu ya rakyat itu akan menjadi bingung dia. Itu kadang-kadang menurut pers begini, menurut pers yang B lain dan sebagainya. Nah, apalagi kalau kita melihat fungsi ya, fungsinya itu edukatif ya, pendidikan ini penting dan juga ini kontrol sosial gitu ya. Ini penting ya sampai juga hiburan itu. Nah, jadi oleh karena itu setiap insan daripada jurnalis semestinya dia sudah itu memahami sekali itu tentang OTT. Bukan hanya memahami, mempraktikkan, mewujudkan, mau yaitu bagaimana yang tercantum di dalam OTT-nya itu. Terus yang kedua, nah di sini mungkin setiap kita akan merekrut orang wartawan itu atau jurnalis betul-betul diseleksi ini. Biasanya mungkin kalau memang baik itu ya harus nih kita lihat itu integritasnya, karakternya. Sebab tidak ya untuk kemungkinan setelah sudah menjadi jurnalis itu dipergunakan sebagai alat untuk kepentingan sendiri, kepentingan kelompok itu. Karena kita akan merasa prihatin sekali. Dan apalagi dengan adanya seperti sekarang ini, kemajuan seperti sekarang ini. Oleh karena itu sekali lagi, ya mohon pemerintah harus hadir ya. Walaupun negara kita ini negara demokrasi, tapi bukan demokrasi yang bebas. Tapi demokrasi yang bertanggung jawab. Sahabat bekerja, Om Rahayu. Terima kasih Pak Sutaya di Tejekula sudah ikut bergabung. Sudah ada 3 orang penelpon kita, nanti kita akan tanggapi. Tapi sebelum itu kita akan jeda dulu dengan yang satu ini. Tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Pro 1 RRI Singaraja. Follow Instagram Pro 1 RRI Singaraja, Facebook Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Singaraja. Follow Instagram Pro 1 RRI Singaraja, Facebook Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami dan tentunya kita juga masih bersama dengan kedua narasumber kita yang hadir. Kita sedang berbicara terkait dengan peran pers lokal dalam pembangunan daerah bersama dengan Ketua Serikat, maksud kami Ketua SMSI Kabupaten Buleleng,
yaitu Bapak Prancelino Xavier Ximenez Prietas dan juga Bapak Presiden KJB Kabupaten Buleleng, Bapak Iputu Nova Anita Putra. Kita akan tanggapi dulu dari ketiga penelpon kita, dari Om Frans dulu, nanti akan ditambahkan oleh Pak Nova. Silakan Om. Dari Pak Mariase yang memberikan apresiasi untuk pekerjaan pers yang netral. Kemudian ada Pak Narte Ariante terkait dengan berbagai honor yang bisa diterima oleh anggota pers, dan juga tadi ada penekanan tentang edukasi dari Pak Sutaye di Tejakula. Silakan Om Frans. Terima kasih. Pertama saya ingin sampaikan terima kasih atas dukungan dari Pak Mariase di Bondalam. Di kita di Buleleng ini memang kita berusaha untuk menjadi penyambung lidah antara pemerintah dengan masyarakat. Dan kita berusaha juga untuk seobjektif mungkin dalam mengangkat sebuah isu yang ada di masyarakat. Jadi terima kasih atas dukungannya. Dan untuk Pak Ariante ya adalah teman senior waktu kita sama-sama di kampus. Saya sudah jadi wartawan kampus sejak Prof Bas yang orbitkan saya jadi wartawan kampus ketika saya mengelola English Corner, itu koran berbahasa Inggrisnya untuk jurusan bahasa Inggris. Jadi beliaulah yang memang Pak Profesor Bas lah yang cetak saya jadi wartawan. Jadi dan memang kita sering berkomunikasi dengan Pak Ariante dan kawan-kawan. Sesuai dengan aturan maka seorang wartawan dilarang keras untuk menerima amplop. Apalagi ada ada titipan pesan terkait dengan pemberitaan. Itu tidak boleh itu. Dan amplop atau tidak ada amplop tidak ada berpengaruh, tidak berpengaruh tentang berita diturunkan atau tidak. Tidak ada pengaruh terhadap berita itu panjang atau pendek. Tetapi itu kembali kepada kebijakan redaksional di masing-masing media. Jadi saya katakan sesuai dengan aturan, maka amplop tidak boleh, dan amplop tidak berpengaruh terhadap dimuat tidaknya sebuah berita, panjang pendeknya sebuah berita, karena itu kembali kepada kebijakan di masing-masing redaksi. Apa itu kebijakan di situ ya tergantung kembali pada data yang ditulis oleh wartawan lapangan. Kalau kurang lengkap, isunya kurang seksi, pasti akan ada perintah untuk wartawan yang bersangkutan untuk menambah lagi data, informasi dan sebagainya. Mungkin dia tertunda karena barangkali datanya tidak lengkap. Tapi bukan tidak dimuat. Jadi tidak dikasih uang pun berita akan tetap dimuat. Sebagai seorang wartawan profesional yang betul-betul menghargai dirinya sebagai seorang wartawan. Tetapi kita juga sadari bahwa saat ini memang seperti tadi sudah disampaikan Pak Nova tadi, dengan perkembangan teknologi yang sekarang gampang sekali orang membuat media, terutama media online, sehingga muncullah berapa oknum yang menjadi wartawan tanpa mempunyai dasar yang mumpuni untuk sebagai seorang wartawan. Nah, masalah rekrutmen tadi yang disampaikan oleh Pak Sutaye tadi itu. Jadi kalau zaman dulu ya, ketika saya jadi wartawan di zaman Soeharto, ketika saya direkrut oleh Kompas, tidak serta-merta, tapi kita punya ada tahapan-tahapan, yaitu ada kita magang dulu, setelah magang 6 bulan magang kita. Setelah magang itu dianggap udah bisa, baru calon wartawan. Calon wartawan baru jadi wartawan tetap di situ. Jadi prosesnya tidak gampang. Itu terutama di media mainstream ya Pak Nova ya. Di koran-koran, TV, radio pasti begitu. Rekrutmen seperti itu. Tetapi sekarang ini memang kita akui bahwa dengan munculnya media-media online sekarang ini tidak ada rekrutmen media wartawan yang benar. Bukan asal nulis, bukan asal bisa nulis. Setiap yang udah punya uang bikin web, dia sudah mengklaim diri atau memproklamasi diri sebagai wartawan. Sementara kalau kita lihat karyanya tidak sesuai dengan pakem sebuah berita. Ya, berita itu harus ada 5W1H. Kalau kita nulis straight news, maka dia ada menggunakan pola piramida terbalik.
Baik. Kalau kita menulis feature, maka kita menggunakan piramida biasa. Nah, ini kan tidak terjadi di situ. Jangankan masalah teknik menulis berita, bahasa Indonesia saja kacau, teman-teman. Coba sekarang lihat beberapa media online, kacau. Nah, saya sering katakan begini, media, mohon maaf kalau ada teman-teman, kalau saya harus berbicara begini, karena ini publik harus memahami bahwa media online yang dikelola oleh teman-teman yang mantan wartawan media cetak, ya Pak Nova ya, atau media-media mainstream, pemberitanya bagus, karena dia memegang pakem sebuah penulisan berita. Tapi kalau ada teman-teman yang ujuk-ujuk bikin web langsung turun ke lapangan, ya itu yang kacau. Nah, selain itu, ya seperti tadi ada juga disebutkan tadi itu bahwa mereka lebih pada business oriented. Mereka tidak mengabaikan etika sebagai seorang wartawan. Kita pahami bahwa sebenarnya wartawan sekarang itu gampang. Kenapa gampang? Karena artinya begini, gampang bekerja begini. Karena kita udah punya kode etik jurnalistik. Baik Om. Ya, udah punya kode, jadi kita ikuti saja, itu aman. Ya. Sebelum itu, zaman saya dulu kan belum ada kode etik jurnalistik. Kode etik jurnalistik itu ada mulai tahun 2006. Waktu itu dulu itu boleh dikatakan tidak ada mengatur kita, tetapi kok bagus itu loh. Baik. Tapi bagus. Tapi sekarang udah ada kode jurnalistik, tapi justru banyak wartawan yang kacau. Nah, karena dia tidak menghargai diri sendiri sebagai seorang wartawan, sebagai seorang profesional sebagai seorang wartawan, dan dia tidak mau belajar tentang aturan-aturan yang ada. Misalnya gini, saya kasih contoh penulisan tentang korban susila atau narkoba atau dan seterusnya. Baik. Di situ masalah umur. Di kode etik jurnalistik, umur kode etik jurnalistik dan KUHP itu umur yang dikatakan di bawah umur itu adalah 16 tahun. Ya. Sementara di PPRA sekarang ada pedoman pemberitaan ramah anak itu 18. Lalu tempat nama-nama itu kita samarkan, terus tempatnya alamatnya hanya cukup sampai di kecamatan, nggak boleh sampai sebut desa. Nah, sekolah apalagi sekolah nggak boleh. Nah, ini yang sekarang banyak teman-teman ini tidak mau membaca aturan-aturan itu, sehingga dalam praktek penulisan berita selalu bertentangan dengan itu. Masih untung belum ada yang memprotes ya Pak Nova ya. Kalau enggak banyak yang masuk penjara itu. Baik Om Frans ya. Terima kasih atas tanggapannya. Kita ke Pak Nova. Silakan Pak Nova bisa berikan tanggapan. Oke, yang pertama mungkin dari Pak Mariasi ya, dalam satu kata kunci yang saya bisa simpulkan tadi tentang netralitas. Ya memang jurnalis atau pers itu memang harus netral, memberikan ruang yang sama bagi semua pihak gitu ya, terutama yang bagi diberitakan, karena memang hasil karya jurnalisme ini adalah kepentingannya untuk publik. Artinya harus memberikan rasa keadilan, rasa kebersamaan bagi semua pihak, apapun yang isu yang diberitakan begitu. Jadi netralitas itu ada di sana. Yang kedua dengan Pak Narti Haryanti soal amplop, mungkin begini, kalau saya bilang ya, saya meminta juga sebagai wartawan kepada elemen masyarakat, entah lembaga atau apa, ya jangan memberi amplop seperti itu. Mari kita dukung jurnalisme yang berkualitas itu tanpa memberikan amplop. Kalau mau berbisnis, saya kira lebih bagus, lebih bijak seperti itu, karena dalam undang-undang pers juga, pers sebagai lembaga ekonomi yang bisa melakukan transaksi ekonomi bisnis dengan siapapun termasuk pemerintah. Jangan memberikan amplop. Saya meminta kepada elemen masyarakat dengan cara yaitu hilangkan amplop seperti itu. Kalau soal honor mungkin akan lebih banyak honor tentang apa kalau misalnya saya diundang sebagai narasumber di pembicara itu dalam satu kegiatan jurnalisme, seminar, pelatihan, saya dikasih honor, itu bisa saya terima karena saya menjadi pembicara. Tetapi soal itu yang mempengaruhi nilai-nilai etika, yang merendahkan nilai-nilai etika wartawan, ya janganlah kita lakukan itu. Termasuk masyarakat jangan juga memberi kesempatan, karena dalam pasal 6 kode etik jurnalisme yaitu wartawan harus menghormati profesinya dan tidak menerima suap. Salah satunya mungkin amplop itu ya, seperti tadi yang Pak Pran katakan bahwa amplop itu tidak akan berpengaruh dalam naik cetak, naik tayang sebuah berita. Semua itu tergantung dari
posisi atau materi dari berita itu. Kalau misalnya dangkal dan tidak layak, dangkal data, dangkal informasi, ya ngapain ditayangkan seperti itu. Nah, itulah yang sebenarnya menjadi kata kunci bahwa sebuah berita bisa ditayangkan atau tidak, layak tayangnya, ada data yang lengkap, ada informasinya yang bagus, narasumbernya kredibel, isunya juga menyangkut kebijakan publik seperti itu. Nah, seperti itulah. Jadi saya memohon kepada elemen masyarakat untuk mendukung jurnalisme yang lebih berkualitas, jauhkan hal-hal seperti itu. Jangan beri kesempatan kepada siapapun untuk memberikan amplop-amplop tersebut yang merendahkan nilai-nilai etika kita sebagai jurnalis. Yang ketiga mungkin ya Pak Stahi ya. Ya itu terkait dengan seleksi wartawan. Saya kira kalau masing-masing perusahaan pers punya kebijakan tertentu untuk menyeleksi wartawan. Ketika ada seleksi wartawan, sudah diterima seorang wartawan, pasti akan melalui training, latihan dan segala macam. Saya aja dulu pertama kali diterima di sebuah media di Bali, saya 3 bulan di training. 3 bulan di training di dalam ruangan aja selama 3 bulan bagaimana saya latihan menulis begitu. Saya lalu keluar setelah 3 bulan setelahnya baru saya keluar lagi latihan bagaimana melakukan reportase. Dan saya pun di media saya sendiri, perusahaan pers saya sendiri, kalaupun saya merekrut seorang wartawan, saya punya pola juga begitu. Polanya apa? Yang pertama 2 bulan itu saya suruh calon wartawannya tuh baca buku terus selama 2 bulan supaya dia paham literasi, paham isu dan segala macamnya. Dari hasil dia membaca itu, coba kamu ringkas lagi lah. Bagaimana apa yang kamu baca, ringkas lagi itu semua. Saya ingin tahu hasil tulisanmu seperti apa. Nah, setelah 2 bulan setelahnya baru saya suruh belajar keluar untuk berkomunikasi dengan teman-teman wartawan yang lain, bagaimana bergaul, bagaimana cara melakukan liputan, reportasi yang baik dan benar, dan harus berkomunikasi dengan pihak luar. Saya kira kita. Baik. Terima kasih Pak Nova, Om Frans atas tanggapannya. Tidak terasa waktu kita sudah hampir mendekati pukul 10. Tapi sebelum kita tutup, kita akan dengarkan closing statement dulu ya, terkait dengan Hari Pers Nasional dan juga peran pers lokal dalam membangun daerah. Dari Om Frans dulu, silakan bisa memberikan closing statement singkat, Om, silakan. Terkait dengan Hari Pers Nasional ini, mari momentum ini kita gunakan untuk menata diri dan menghargai diri sendiri. Baik, terima kasih. Menata diri dan menghargai diri sendiri. Pak Nova, silakan bisa memberikan closing statement. Sebelumnya saya ucapkan untuk teman-teman wartawan, untuk saya sendiri dan Om Pran dan semua elemen jurnalis di seluruh Indonesia, saya mengucapkan selamat Hari Pers Nasional tahun 2025. Mudah-mudahan pers tetap menjadi pekerjaan dan profesi yang luhur dan kita mampu memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi publik. Saya kira gitu. Baik, terima kasih Pak Nova, Om Frans ya. Luar biasa, sekali lagi kita ucapkan selamat Hari Pers Nasional. Semoga kita semua bisa menjalankan peran kita sebagai jurnalis yang sesungguhnya tanpa merendahkan kode etik sendiri. Baik. Pendengar, terima kasih atas atensi Anda. Saya Rizka Desiandra dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.